Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sedikit saya menanggapi kesaksian Pak Kim. Mungkin Pak Kim perlu ganti nama ya. Saya kan utuh. Oh iya. Ya. Apa dibaptis lagi? Iya baptis lagi. Ada kan ganti nama, cocoknya pakai nama apa? Saul. Dia nggak untung gitu. Ya. Nanti sedikit untung, ganti namanya biar untung. Benar. Namanya Thomas ada untung. Ya, ya nggak apa-apa. Emang murid Tuhan Yesus itu bermacam-macam. Karakter Petrus, karakter Thomas, karakter Yohanes, karakter Yunus berbeda. Tapi semua dipakai Tuhan, amin. Ya. Jadi jangan heran kalau ada orang seperti Petrus menggebu-gebu, tapi kalah karo jago peluru. Ya. Begitu ayam berkokok, takut. Ya, ketika mendengar Yesus disalib. Ya. Wah, gagal. Wah, seakan-akan membela, bahkan ketika mau ditangkap Yesus itu Petrus mengeluarkan pedang, sambit telinganya itu orang yang akan menangkap itu putus oleh Yesus, ditempelkan kembali. Murid. Itu Petrus. Lain dengan Thomas. Thomas itu saya kalau tidak melihat tangan Tuhan Yesus sendiri, saya tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Akhirnya Tuhan Yesus melihatkan, itu tanganku bolong. Baru Thomas percaya. Apa salah? Enggak. Tuhan Yesus bangkit. Ya. Walaupun dia tidak percaya, kalau belum melihat, tapi Yesus melakukan, itulah Thomas. Bermacam-macam karakter. Ya nggak apa-apa. Yang penting tetap kita bersekutu, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat. Mari kita sama-sama membuka Alkitab. Kita buka di Injil Matius pasal 4 ayat 23. Injil Matius pasal 4 ayat 23, satu ayat. Bagi yang sudah ketemu tolong dibacakan. Matius 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Amin. Amin. Apakah itu Injil? Kira-kira kita dari masyarakat awam. Injil adalah berita kesukaan. Berita yang akan membawa kita menjadi shalom, berbahagia. Itulah Injil. Kadang-kadang orang menafsirkan Injil dalam pengertian sempit. Dalam arti, maaf, ada denominasi tertentu untuk mengkristenkan. Itulah Injil. Tapi Yesus ketika datang, dia membawa Injil kerajaan Allah. Belum ada Kristen pada saat itu. Jadi Yesus membawa damai sejahtera. Yesus di samping mengajar, membawa berita kesukaan, membawa ketika dia berkhotbah di atas bukit dengan terkenalnya khotbah di atas bukit, tapi dia juga membawa menolong secara fisik
secara tubuh. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia memberi makan pada orang yang sedang lapar, 5.000 orang. Dia juga menghibur orang yang sedang berdosa. Ketika Maria Magdalena dia jatuh, dia memberi kekuatan, dia memberi penghiburan. Itulah Injil Kerajaan Allah. Saudara sekalian, sebetulnya kenapa Yesus harus datang? Kita sudah tahu semuanya pasti. Itu peristiwa dari Adam jatuhnya dalam dosa, sehingga datanglah Mesias untuk karya penyelamatan. Manusia menderita, manusia menjadi susah, itu karena apa? Karena dosa, karena jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya manusia harus menderita. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan dengan penebusan atas dosa yang dijalankan oleh umat manusia yang diawali oleh Adam. Yesus datang untuk menebus dosa, sehingga terjadi hubungan kembali antara Allah dan manusia yang sudah terputus karena dosa, dikembalikan damai dengan Allah. Dan menebus dosa itu dosa hanya orang tertentu atau semua umat manusia. Yesus menebus dosa seluruh umat manusia atau hanya orang tertentu? Seluruh umat manusia. Karena itu adalah human being. Seluruh umat manusia mendamaikan. Dan Injil Kerajaan Allah yang dibawakan oleh Yesus adalah Injil yang membawa shalom. Amin, saudara. Amin. Injil yang membawa damai sejahtera. Injil yang membawa berkat. Injil yang membawa kesembuhan yang sakit. Injil yang membawa pemulihan ekonomi orang yang sedang menderita kekurangan. Itulah Injil yang dibawakan oleh Yesus. Itulah Injil Kerajaan Allah. Saudara, bagaimana kita melaksanakan Injil Kerajaan Allah? Kita tulis istilah tutupi, penerus misi daripada Yesus untuk membawa Injil. Kemarin saya ketika ke Jogja, saya tuh datang sebetulnya hari Kamis malam. Hari malam itu saya sudah datang, saya bermalam di Sragen. Jumat pagi saya ke Jogja. Ke Jogja nyekar mertua Pak Iskandar. Mungkin yang Jumat lama tahu ya Pak Iskandar. Itu mertuanya ayah daripada Ibu Ninu. Nyekar ke Jogja. Lantas setelah nyekar ke Jogja ke Salatiga, itu hari Sabtunya itu nyekar tempatnya ibunya yang di Salatiga. Nah, ketika di Salatiga saya janjian saya sama Endang juga mau ke Salatiga ke Gua Maria Keren. Oke, tak tadi yang Salatiga. Kita pertemuan di Salatiga, sama-sama tadi malam ke Gua Maria Keren. Ya, saya tuh cerita sedikit. Ketika saya di Jogja, ada di Ring Road Selatan Jogja, itu saya melihat pelang billboard yang biasanya dipakai untuk reklame. Ada tulisan besar, urip iku ulung. Apa Bapak Nur kira-kira bahasa Jawa urip iku ulung? Ulung. Urip iku urung. Urip berarti urip itu untuk kehidupan. Ya. Urip iku ulung. Kehidupan, hidup untuk kehidupan. Oh.
Ada terus ada tulisan di bawahnya. Urip iku urup. Ada tulisan di bawahnya. Jadilah itu untuk terang. Iya, hiduplah untuk bermanfaat. Jadilah terang. Tak pikir perintah Yesus kok yang beribut gede banget. Langsung saya foto dari mobil. Urip itu urip. Jadilah terang. Itu salah satu ide kerajaan Allah. Mari kita sama-sama membaca. Saya yang bacakan ya, Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai yang 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dijinakkan orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan lalu meletakkan di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia hingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin, saudara. Itu yang bicara Yesus sendiri sebagai Allah. Yesus adalah Allah. Amin, saudara. Amin. Bukan rasul, bukan rasul. Yesus adalah Allah. Dan Allah sendiri yang memerintahkan, jadilah garam dan jadilah terang. Amin, Pak Kim. Amin. 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 Amin ya Rabbul Ini perintah Yesus loh, itu perintah Yunus. Ya, jadilah garam dan terang melalui perbuatanmu yang baik. Memang ada paradigma politik ya dalam dunia politik yang tadi diceritakan oleh Pak Kim. Itu tidak ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi, yang ada apa? Kepentingan yang abadi. Jadi nek untuk duit sapa politikus wis aja dipercaya, kuwi gak murni. Wis. Itu dudu berkah. Percayalah, itu bukan berkah. Karena motifnya sudah tidak jujur. Engko nek wis dadi yo lali ya dengan saya. Ya. Kita kadang-kadang menafsirkan berkah itu secara literal, secara harfiah, dapat duit banyak, dapat wah itu berkah. Enggak, bagi saya enggak. Berkah itu bisa kesehatan, bisa kebahagiaan hidup, damai sejahtera. Banyak bentuk berkat yang kita terima. Saya sendiri mengalami. Saya tuh sejak umur 17 tahun saya sudah aktif di gereja. Saya aktif di paduan suara di dunia musik. Kalau Pak Jim tadi bercerita 40 tahun sehingga bangun rumah, saya 50 tahun di dunia musik. Saya sampai sekarang menjadi pemimpin paduan suara pada gereja besar. Yang anggota paduan suara sampai 40 orang, saya pimpin sampai sekarang. Saya tahu betul apa itu musik duniawi dan musik jasmani. Musik duniawi dan musik rohani. Berbeda, saudara. Pak Jim itu maaf, dia sampai membangun rumah tingkat itu musik duniawi. Saya tahu betul itu.
Tapi musik rohani beda Bang. Saya ini orang yang pemain musik gerejawi, rohnya lain, spiritnya lain. Bahkan ini seperti ada pimpinan Roh Kudus untuk menyentuh tuts, itu ada yang menggerakkan. Amin saudara. Saya alami soal itu berbeda sekali. Saya tuh bertekun dunia musik juga cukup lama. Lain, sentuhannya tuh lain. Mengapa musik itu adalah firman yang kedua atau pujian itu daripada firman? Karena banyak orang mendengarkan pujian menjadi bertobat. Banyak orang karena dia bernyanyi dia menjadi bertobat, menerima Injil, menerima sentuhan-sentuhan, menangis karena mendengar musik. Tetapi saya tidak dapat rumah Pak, seperti pagi rumah saya malah hilang. Apakah itu saya tidak keberkatan? Ya, saya dapat berkat banyak yang tidak terhingga, yang saya alami. Jadi jangan tafsirkan berkah hanya urusan dunia. Maaf, banyak gereja-gereja itu lebih duniawi daripada orang dunia. Betul. Lihat aja di gereja Mawar-Sawar, maaf saya kita gereja daripada 1 jam saja. Itu kalau musik konser melebihi daripada kemarin saya lihat di di mall. Ketika saya tuh ada namanya Novi Enono, saya datang, saya tuh kebetulan aja di satu mall, ya loh. Itu kedatangan artis, dia menyanyi. Lantas saya itu sebetulnya wegah, loh, ini kok ya cah nongkrong kumpul dari tingkat 3 itu penuh semuanya. Menyanyi mereka lagu duniawi, tapi bisa kompak 100 sampai hilang. Mereka itu semua bisa menyanyi seperti paduan suara. Saya betul, ini padahal membunuh. Nyanyi dia karena suka lagunya itu. Penyanyi sendiri sampai nggak nyanyi, dia hanya bawa pedok, itu tunjukkan yang nyanyi audiensnya semua bisa kompak nyanyi seragam. Nggak tahu lagu anak muda itu, wah nyanyi enak. Kita 3 itu nyanyi bareng di dalam gedung. Tapi saja terus merenung. Bagaimana ketika saya mendengarkan musik di gereja tertentu yang pakai lighting, pakai fogjet, tahu ya fogjet? Itu asap panggung itu seperti seperti tabut itu, pakai lighting. Waduh. Pada musik orang dunia tidak segini, tapi musik gereja lebih parah. Pakai voucher itu musiknya terus sampai saya mungkin kalau kena jantung mungkin saya lebih baik keluar. Ya, musik rohani berbeda dengan musik dunia. Makanya kalau nggak apa-apa lagunya gembira suka.